Aku pernah membenci suamiku dalam diam. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia kasar, tapi karena dia terlalu perhitungan. Setiap uang belanja selalu pas. Setiap permintaanku hampir selalu ditolak dengan alasan masih bisa dipakai. Panci bocor ditambal, rak miring dipaku. Aku merasa seperti hidup dalam kekurangan. Padahal aku tahu kami tidak miskin. Yang membuatku semakin sesak adalah bayangan kehidupan adikku. Dari layar ponselku, hidupnya tampak indah. Suami mapan, rumah bersih, jalan-jalan ke luar negeri, sementara aku tinggal di kampung sawit dengan karung-karung rongsokan menumpuk di belakang rumah. Aku malu setiap kali melihat suamiku memungut botol plastik di jalan. Rasanya harga diriku ikut terinjak. Dalam hati aku berkata, kenapa aku menikah dengan laki-laki seperti ini? Hari itu dia berpesan agar semua barang bekas dikumpulkan, karena pengepul akan datang. Aku menurut saja, bahkan tanpa berpikir panjang, aku mengambil beberapa kaleng susu bekas dari kamar anakku dan memasukkannya ke dalam karung. Aku tidak tahu bahwa disitulah takdirku berubah. Sore harinya suamiku pulang dan tiba-tiba memanggilku dengan suara bergetar. Wajahnya bukan marah, lebih seperti orang kehilangan masa depan. Kaleng yang di bawah tempat tidur Faisal mana? Sudah ikut terjual, jawabku ringan. Sejenak ia hanya menatapku lalu duduk pelan, tangannya gemetar. Di dalam satu kaleng itu katanya ada uang yang ia kumpulkan bertahun-tahun. Sedikit demi sedikit dari hasil kebun, dari rongsokan, dari menahan diri tidak membeli apapun. Lebih dari 10 juta. Uang itu ingin ia jadikan modal usaha di Jawa. Agar kami bisa pindah. Agar aku lebih dekat dengan orang tuaku yang mulai menua. Agar aku tidak lagi merasa terasing di tanah orang. Aku seperti ditampar berkali-kali. Selama ini aku menganggapnya pelit, membandingkannya dengan suami adikku, mengeluh dalam hati, bahkan diam-diam mengambil uang dari dompetnya karena merasa itu hakku. Dan ternyata laki-laki yang kuanggap perhitungan itu sedang menabung untuk mimpiku. Kami berlari ke pengepul, tapi semuanya sudah bercampur, sudah terjual lagi. Tidak ada yang bisa dikembalikan. Di perjalanan pulang, ia tidak memarahiku, tidak membentakku. Itulah yang membuatku hancur. Kalau saja ia marah, mungkin aku bisa melawan. Kalau saja ia menyalahkanku, mungkin aku bisa membela diri. Tapi ia hanya diam. Malam itu aku menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya aku melihat karung-karung rongsokan itu bukan sebagai sampah, tapi sebagai bukti betapa keras ia berusaha. Aku sadar yang miskin bukan rumahku. Yang miskin adalah cara pandangku. Penyesalanku bukan hanya karena uang itu hilang, tapi karena selama ini aku tidak pernah benar-benar mencoba memahami suamiku. Aku sibuk merasa kurang, tanpa pernah bertanya untuk apa ia menahan semuanya. Dan sejak hari itu, setiap kali melihat kaleng bekas, hatiku selalu teringat satu hal. Kadang kita kehilangan sesuatu bukan karena orang lain jahat, tapi karena kita terlalu cepat menilai. Dan ada penyesalan yang tidak bisa ditebus dengan apapun, bahkan dengan 10 juta rupiah sekalipun.